kita ingin menghadirkan Nahdlatul Ulama ini sebagai kekuatan bangsa yang berkhidmah untuk semua, bukan hanya untuk warga NU saja, bukan hanya untuk kalangan umat Islam saja, tapi untuk semua. Nahdlatul Ulama ini sudah membuat keputusan-keputusan dalam muktamar-muktamar yang lalu untuk mengambil jarak dari politik praktis. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Gus Yahya, beliau Ketua Umum terpilih PBNU untuk periode mendatang, dan saat ini kita akan berbincang dengan beliau seputar apa visi dan misi PBNU ke depan dan apa yang akan dibawa oleh Gus Yahya, tentunya yang punya visi dan misi yang berbeda. Mungkin Gus Yahya langsung aja kita berbincang, Gus. Pasca terpilihnya Gus Yahya menjadi Ketua Umum PBNU, prioritas apa, pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh Gus Yahya dan tim tentunya? Pertama-tama kita ingin menjalankan satu strategi konsolidasi organisasi supaya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi ini bisa memiliki kinerja yang koheren. Bahwa semua elemen organisasi mulai dari pusat sampai ke daerah ini bisa bekerja dalam irama yang lebih teratur, yang padu ke arah tujuan yang kita sepakati bersama. Nah, sehingga dengan demikian nanti sasaran-sasaran, capaian-capaian yang ingin diraih bisa lebih efektif dalam eksekusi strateginya. Yang kedua, kita ingin menghadirkan Nahdlatul Ulama ini sebagai kekuatan bangsa yang berkhidmah untuk semua, bukan hanya untuk warga NU saja, bukan hanya untuk kalangan umat Islam saja, tapi untuk semua. Bahkan kita sebetulnya juga punya agenda-agenda yang lebih luas, yang bukan hanya agenda domestik di dalam negeri saja, tapi juga agenda internasional. Jadi idealisme NU ini adalah pelayanan untuk kemanusiaan universal. Jadi semua yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama nanti hendaknya bisa dirasakan, dinikmati maslahatnya oleh semua orang, oleh seluruh warga bangsa, dan oleh kemanusiaan seluruhnya. Ya, Gus, semua orang tahu ya, artinya kita memahami dinamika yang ada di NU sebelum Gus Yahya terpilih. Ada friksi lah di PBNU. Nah, bagaimana untuk merangkul kepengurusan lama ke dalam kabinet Gus Yahya? Ya, ini yang berkali-kali saya sampaikan, satu hal yang mungkin banyak teman-teman yang kurang terlibat di dalam dinamika internal NU, bahwa semua ini sebetulnya adalah pergulatan antar teman, antar saudara. Jadi kalau kemarin ada isu seolah-olah ada friksi, terancam perpecahan dan sebagainya, ini sebetulnya kami sendiri di dalam ini tidak merasakan itu, karena ini antar teman betul gitu. Dan ini satu hal yang lazim dari muktamar ke muktamar seperti ini. Bahkan selalu saya sampaikan muktamar ini muktamar paling tenang ini dibanding muktamar-muktamar yang lalu ya. Jadi perkompetisinya juga tidak seberat seperti muktamar-muktamar yang lalu. Sedangkan di muktamar-muktamar yang lalu pun sesudah muktamar ya kita gabung lagi, bareng lagi, bersama lagi. Jadi ini sudah sangat biasa di dalam NU. Maka sesudah ini tentu pasti segala sesuatunya akan kita bicarakan bersama. Yang kita lihat menggembirakan begitu terpilih, kemudian Gus Yahya cium tangan Kiai Said Agil Siroj. Dan itu apakah itu memang udah tradisi ya, Gus ya? Iya ya, beliau guru saya. Ada muktamar, nggak ada muktamar ya saya cium tangan. Beliau guru saya. Ya, itu juga satu hal yang naluriah saja. Naluri saja. Ada teman mengatakan apa pesan yang ingin disampaikan dengan ya tidak ada ya, ini naluriah saja. Betul. Sebagai NU ciri khas seperti itu. Gitu. Secara santri, secara culture gitu saya. Kan. Iya. Pas muktamar kan Gus Yahya sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo ya. Apa yang disampaikan kepada beliau?
Ada komitmen apa misalkan? Ya pertama-tama ucapan terima kasih bahwa pemerintah dengan para aparat yang ada telah banyak membantu pelaksanaan muktamar ini sehingga berhasil terlaksana dengan sukses, aman, tenang gitu ya. Mulai dari persiapan teknis, persiapan tempat sampai dengan pengamanan ya. Ini luar biasa dukungan pemerintah dalam hal ini. Terima kasih sekali saya sampaikan kepada Bapak Presiden. Yang kedua, bahwa kami sendiri menganggap pemerintah dan Nahdlatul Ulama ini punya tanggung jawab yang sama terhadap bangsa dan negara yang kita cintai ini, yaitu tanggung jawab untuk menjaga, merawat, membangun bangsa dan negara ini. Maka sudah jadi keharusan bahwa pemerintah Nahdlatul Ulama ini harus bekerja sama secara erat dengan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Salah satu statement yang publik ingat mungkin akan ada barrier antara PBNU dengan ranah politik. Nah ini yang kemudian menjadi suatu komitmen baru. Nah sebetulnya mungkin Gus Yahya bisa menjelaskan apa sebetulnya. Gitu. Ya, ada dua concern dalam hal ini ya. Pertama bahwa Nahdlatul Ulama ini sudah membuat keputusan-keputusan dalam muktamar-muktamar yang lalu untuk mengambil jarak dari politik praktis, yang artinya bahwa Nahdlatul Ulama tidak lagi diperbolehkan menjadi pihak di dalam kompetisi politik praktis. Itu sudah jadi keputusan mulai muktamar 79, ke-26 di Semarang, muktamar ke-27, 84 di Situbondo, lalu disempurnakan dalam muktamar ke-28 tahun 89 di Jogja, dan seterusnya. Kita harus mengacu lagi ke sana. Nah, karena yang menjadi keputusan-keputusan muktamar itu adalah memang repositioning dari NU di tengah pergulatan kebangsaan ini. Kita semua tahu sebelumnya NU sempat menjadi partai politik mulai tahun 55 sampai tahun pemilu 71. Nah, ini yang pertama. Nah, dengan mengambil jarak dari politik praktis dan tidak menjadi pihak di dalam kompetisi, kita ingin memposisikan Nahdlatul Ulama ini sungguh-sungguh sebagai penyangga keutuhan bangsa. Kita tidak ikut-ikutan bertempur melawan kelompok lain, tapi kita ingin supaya NU ini bisa menjadi jembatan kalau ada hal-hal yang terhambat komunikasinya, ya, kalau ada yang harus didamaikan dan sebagainya. Ini repositioning NU dalam soal ini. Yang kedua, kita punya concern yang sangat dalam terhadap tren meningkatnya eksploitasi identitas, baik itu etnik ataupun terutama agama, ya, untuk dijadikan senjata politik. Ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan perpecahan, ya, bisa menimbulkan polarisasi, pembelahan masyarakat, dan itu jelas sudah kita rasakan selama ini. Nah, pertama-tama kita harus melakukan upaya untuk menyembuhkan luka-luka polarisasi yang sudah terlanjur terjadi, dan kedua kita harus sungguh-sungguh kampanyekan, kita ajak semua stakeholder politik dan masyarakat, mari berhenti melakukan strategi politik identitas ini. Ini berbahaya sekali. Oke, dengan kata lain kan saya melihat 2024 pasti NU netral lah ya, tidak kanan kiri gitu kan, tidak apa gitu ya Gus ya. Ya, jadi seperti berkali-kali saya tekankan, saya tidak ingin ada calon presiden atau wakil presiden dari PBNU. Iya. Meskipun itu orang NU kan tidak masalah. Ya, asalkan bukan dari PBNU. Supaya NU secara institusional tidak menjadi pihak. Gitu. Kalau orang NU, ya kita tangkap 10 orang di jalan itu kita tanyain yang 5 ngaku NU kira-kira. Iya, betul. Jadi ada banyak orang NU di sana, silakan. Ada banyak kader-kader bangsa yang hebat-hebat, silakan. Tapi Gus, kita paham bahwa PKB itu lahir dari rahim NU, gitu kan. Banyak pengurus-pengurus NU yang justru di sana, gitu kan. Kemarin juga kontestasi presiden yang kemarin juga PBNU dan PKB banyak sekali berperan. Nah,
menjaga jaraknya seperti apa dengan PKB nanti PBNU? Pertama hubungannya kita biarkan alami. Semua Ya. orang tahu bahwa PKB didirikan oleh pengurus-pengurus NU. Bahkan saya sendiri pribadi juga termasuk salah seorang pendiri PKB. Ya. Tapi hubungan antara NU dengan PKB kita biarkan alami saja. Kita juga tahu bahwa kenyataannya warga NU sendiri tidak seluruhnya memilih PKB. Ada saja yang memilih partai-partai lain. Dan ini tidak masalah. Nah, maka tidak bisa juga dibenarkan kalau ada yang berpikir bahwa PKB punya hak untuk memonopoli NU, mengkooptasi PBNU dan sebagainya, itu tidak bisa. Gitu. Kita harus buka ruang untuk semua orang, kita harus berbagi ruang untuk semua orang. Nah, kan ada pikiran, kalau kita NU ini mau mengambil jarak betul dari politik praktis, apakah harus disterilkan dari katakanlah orang-orang yang berbau politik? Nah, masalah kita sekarang ini, kalau kita sterilkan betul misalnya, pokoknya orang kalau ada bau politik tidak boleh ikut masuk pengurus misalnya. Apa itu dijamin bisa menjaga NU dari penetrasi kepentingan-kepentingan politik dari luar? Karena semua orang tetap akan berusaha membawa pengaruh politik ke dalam NU. Nah, ada pilihan lain, yaitu kita berbagi ruang dengan semua. Boleh, mari kalau memang ada orang-orang yang kader-kader NU yang memang dia juga punya aktivitas politik di luar, kita persilakan untuk ikut bergabung kalau memang layak dari berbagai kelompok. Ada yang dari Golkar, ada yang dari PDI, lihat saja nanti ya. Dan selama ini sebetulnya sudah terjadi, dari PKB ada, dari P3 ada. Nah, kalau semuanya ada di situ, semuanya akan bisa saling kontrol, sehingga tidak ada satu pihak pun yang memonopoli. Sehingga semua orang terus bersama-sama menjaga supaya NU punya jarak yang sama dengan semua. Itu pilihan yang menurut saya lebih masuk akal. Pasca terpilihnya mungkin apakah Gus Yahya sempat komunikasi dengan Cak Imin tentang ini? Oh ya, tidak ada masalah. Dan bukan hanya dengan Cak Imin, saya berkomunikasi dengan semua orang. Saya berkomunikasi dengan Pak Erlangga, saya menemui Bu Mega, semua orang tahu. Saya berkomunikasi dengan Pak Soeharto dan lain sebagainya. Karena NU ini milik bangsa, semua orang punya hak. Dan kebanyakan ketua parpol kan banyak NU-nya. Ya, apa boleh buat. Seperti saya bilang, 5 orang di jalanan, yang 10 orang di jalanan, yang 5 ngaku NU. Iya, betul. Gus, yang isu yang sangat sensitif ya, waktu menjelang muktamar, saat muktamar, beberapa waktu sebelumnya, itu adalah bagaimana tentang normalisasi hubungan dengan Israel, gimana kan Amerika juga sama, kemudian isu yang dilemparkan juga sama. Ya, sebetulnya pandangan dari Gus Yahya sendiri seperti apa? Karena publik ini menunggu. Oke, ya pertama ya, kalau soal isu Israel ini, ya ini diangkat memang sebagai gimmick dalam kompetisi muktamar itu saja menurut saya. Karena ini soal lama, ini sudah tahun 2018, saya sudah berbusa-busa ngomong ini sejak waktu itu ya. Sehingga ini memang diangkat lagi ya sebagai gimmick saja terkait dengan muktamar. Nah, tapi kalau memang masih memerlukan penjelasan tentang bagaimana posisi saya dalam soal Israel Palestina, saya ingin ulangi sekali lagi bahwa saya tidak mau masuk dalam ranah politiknya. Saya ingin bicara dimensi agama dari problem yang ada itu. Karena apapun juga masalah Israel Palestina ini yang paling fundamental, akar dari keseluruhan masalahnya itu adalah agama. Kenapa orang-orang Arab Muslim ngotot memusuhi Yahudi Israel? Karena agama. Bahkan orang-orang Indonesia ini yang mungkin kenal seorang Yahudi pun tidak, ikut-ikutan membenci Yahudi karena alasan apa? Alasan agama. Karena merasa kalau membenci Yahudi dapat pahala, kira-kira kan gitu. Kalau tidak membenci Yahudi ini munafik ini, kan gitulah. Ada mindset seperti itu. Demikian juga sebaliknya, Yahudi ada kalangan Yahudi yang merasa bahwa ras mereka ini yang paling unggul, bahwa yang lain ini adalah ras manusia yang
martabatnya di bawah Yahudi dan sebagainya. Ada seperti itu di Yahudi kenyataan. Begitu juga dengan Kristen dan sebagainya. Nah, masalah-masalah ini yang saya masuk di dalamnya. Saya bicara dengan para pemimpin Yahudi, pemimpin Kristen, Katolik untuk bicara soal ini. Ini kita punya masalah dalam teologi kita masing-masing ini. Nah, kita harus bicara soal ini supaya agama-agama ini ke depan bisa betul-betul punya fungsi untuk mendorong harmonisasi peradaban. Dulu sebelum Perang Dunia Pertama, agama-agama itu sungguh berfungsi sebagai pembenaran konflik di mana-mana, karuan. Jadi sebelum Perang Dunia Pertama ini, dunia ini adalah hutan belantara persaingan identitas, termasuk agama-agama. Nah, kalau sekarang kita masih nekat melanjutkan fungsi itu bagi agama-agama kita, agama-agama ini hanya akan membawa pada keruntuhan peradaban seluruhnya. Artinya kan yang saya tangkap ini yang dimaksud oleh Gus Yahya itu adalah normalisasi non politik gitu kan. Artinya bisnis dan lain-lain gitu. Gini loh ya. Selalu saya bilang, ini kalau masalah agama ini fundamental sekali. Kalau ini tidak diselesaikan, solusi politik apapun tidak akan jalan. Sekarang misalnya, mari kita paksa Israel untuk menetapkan batas, Palestina kita akui kemerdekaannya dan menetapkan batas, apakah selesai konfliknya? Selama orang Islam masih merasa wajib membunuh Yahudi, tidak akan selesai. Selama orang Yahudi masih merasa berhak untuk merebut seluruh tanah dari Laut Merah sampai Teluk Persia, kapan mau selesai? Jadi ini harus diselesaikan dulu soal agama ini. Kalau ini sudah selesai, solusi politik itu hanya soal teknis. Apalagi cuma soal normalisasi hubungan Indonesia-Israel, itu teknis sekali. Yang ingin saya tekankan di sini, mari kita bicara tentang Palestina itu untuk kepentingan manusia-manusia Palestina. Mari berhenti menjadikan isu Palestina ini sebagai gimmick politik untuk keuntungan kita sendiri. Mari kita bicara tentang masa depan manusia-manusia Palestina. Jadi clear ya di situ ya. Gus, terkait dengan toleransi dan lain-lain gitu kan, yang sekarang itu isunya juga mengemuka di tanah air, kemudian sebetulnya apa yang ada di pandangan Gus Yahya gitu kan, biar memberikan pencerahan apa sih itu terjadi itu. Seperti saya singgung tadi ya, bahwa pertama kita memang punya masalah dalam teologi agama masing-masing terkait pandangan satu agama terhadap agama yang lain. Nah, kita butuh berpikir ulang soal ini. Nah, untuk ulama dalam Musyawarah Nasional Ulama tahun 2019 di Banjar waktu itu, kita sudah membangun satu kerangka keagamaan yang menyatakan bahwa kategori non-Muslim atau kafir tidak lagi relevan dalam konteks negara bangsa modern. Karena ini zaman baru nih, kita tidak bisa lagi bawa agama dalam pergaulan masyarakat untuk saling bermusuhan satu sama lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada dasarnya soal kita mau toleran atau tidak, mau menjadi radikal atau tidak, itu sebetulnya adalah pilihan politik. Bukan hanya soal perbedaan teologi, tapi soal pilihan politik. Saya bilang di berbagai forum di Amerika, saya nyatakan, kalau Amerika menginvasi Indonesia seperti yang dia lakukan terhadap Irak, saya jadi teroris. Pilihan politik apa buat saya selain jadi teroris? Gitu. Saya akan lawan gitu, karena ini tanah air saya. Nah, begitu juga dalam hal ini, orang-orang yang memaksa minta supaya ada khilafah, itu mereka minta supaya kita semua kembali ke tata dunia sebelum Perang Dunia Pertama. Itu pilihan politik. Nah,
mari kita bicara bukan hanya soal teologinya, tapi soal konsekuensi realistisnya. Kalau harus kembali ke tata dunia sebelum Perang Dunia Pertama, ini semua harus bubar. Indonesia harus bubar, Malaysia bubar. Kita harus perang berapa puluh tahun lagi, harus bantai berapa ratus juta orang lagi untuk sampai ke sana. Kemunduran sangat tidak ya? realistis. Betul. Nah, tata dunia baru yang diinisiasi sesudah Perang Dunia Kedua ini, yang sekarang kita hidup di dalamnya ini, memang belum sempurna, masih sangat muda, masih sangat rentan. Yang ini pilihan yang lebih realistis untuk menyempurnakan, meneguhkan supaya menjadi lebih baik ke depan. Iya. Salah satu musuh utama ya, artinya musuh utama ya kita bersama gitulah. Radikalisme tadi apa namanya Gus Yahya juga sempat mention, kemudian Islam yang sangat kanan radikal gitu kan, dan munculnya banyak hal tentang teror dan lain-lain gitu kan. Nah, dari sini upaya NU untuk membuat supaya apa namanya literasi dan lain-lain supaya itu sedikit hilang lah atau hilang lah sama sekali, seperti apa nih? Ya, pertama-tama harus kita pertegas dulu apa yang kita address dari masalah ini. Ya. Yang kita butuhkan adalah satu platform bersama supaya kita bisa hidup berdampingan dengan damai di tengah keberagaman ini. Itu kan yang kita butuhkan. Gitu. Maka kalau soal preferensi pribadi, ya tidak usah kita bicarakan terlalu banyak. Asalkan tidak mengganggu kedamaian hidup bersama ini. Maka saya bilang, gampangannya ya, kalau soal celana cingkrang, mau cingkrang secingkrang-cingkrangnya, itu celananya sendiri. Jidat mau ditemin sampai kayak apa, jidatnya sendiri. Tapi jangan sampai ganggu NKRI, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika. Karena ini platform kita bersama. Tanpa itu kita tidak bisa hidup berdampingan dengan damai. Itu saja. Gus Yahya, mungkin di akhir pembincangan kita ada yang ingin disampaikan kepada warga PBNU di seluruh Indonesia? Ya, kita harus berpikir tentang masa depan bangsa yang kita cintai ini untuk semua orang. Mari kita tidak berpikir hanya bagaimana supaya kelompok kita sendiri yang jaya, tapi bagaimana supaya seluruh segenap bangsa ini ikut di dalam proyek membangun masa depan bersama ini. Kita teguhkan kebersamaan itu karena kita sudah punya modal yang sangat berharga, yang bukan hanya fundamental bagi kita sendiri, tapi hari-hari ini sedang sangat dibutuhkan oleh masyarakat global, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Baik, terima kasih sekali Gus Yahya atas waktunya. Jadi kita dapat insight yang banyak. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Gus Yahya, Ketua Umum PBNU terpilih. Semoga kita doakan bersama Gus Yahya dan jajarannya bisa mengemban kerja dan tentu untuk NKRI. Demikian, terima kasih.